Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita nikmat kesempatan sehingga kita berkumpul di rumah yang berbahagia ini. Langkah yang kedua, salawat dan salam bersampaikan turun Nabi kita Muhammad SAW yang melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Adapun tujuan kami berdiri di depan sini hanya untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul penyusunan bahan ajar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan sebagai moderator dan perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila sebagai pemateri pertama. Nama saya Minasum sebagai pemateri kedua. Saya Rizdan sebagai pemateri ketiga. Saya Juliara sebagai materi keempat. Baik, masuklah kita ke materi yang pertama yang dibawakan oleh saudari Fadila. Langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan dan diatur secara baik dan matang agar pembelajaran tidak keluar dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di dalam pengembangan bahan ajar, kita perlu merancang materi sehingga menjadi bahan yang siap untuk disampaikan kepada peserta didik. Untuk mengembangkan bahan ajar perlu diperhatikan tahap berikut. Yang pertama, menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Bahan ajar cetak yang akan dikembangkan. Silabus membuat kompetensi inti atau kompetensi dasar, indikator, pokok bahasan, subpokok, estimasi waktu serta daftar pustaka yang akan digunakan. Yang kedua, memilih bahan ajar dengan menggunakan strategi instruksional yang sama seperti ketika kita mengajar di dalam kelas biasa. Menulis bahan ajar artinya memindahkan pengajaran atau pelajaran melalui tulisan. Yang ketiga, mereview, melakukan uji coba ke lapangan dan merevisi bahan ajar sebelum digunakan di lapangan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya materi kedua yang dilanjutkan oleh saudari Fadila. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar tematik. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam pembuatan dan penyusunan bahan ajar, yaitu yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar, yang kedua, memilih sumber belajar, yang ketiga, menyusun peta bahan ajar. Pertama, menganalisis kurikulum tematik. Yang kedua, menetapkan benang tema. Yang ketiga, identifikasi materi pokok. Yang keempat, penentuan pengalaman belajar. Saya kembalikan. Yang selanjutnya materi yang ketiga yang dilanjutkan oleh saudari Isda. C. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar perlu dilakukan secara sistematik berdasarkan langkah-langkah yang saling terkait untuk menghasilkan bahan ajar yang bermanfaat. Penatar seringkali mengabaikan prosedur pengembangan bahan ajar yang sistematik dikarenakan berasumsi jika sudah dibuat dengan baik sesuai dengan materi yang diajarkan, maka bahan ajar dapat digunakan dengan efektif dalam pembelajaran. Padahal ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan penatar sebelum sampai pada kesimpulan bahwa bahan ajar sudah dikembangkan dengan baik serta bahan ajar yang digunakan memang baik. Paling tidak ada 5 langkah utama dalam prosedur pengembangan bahan ajar yang baik sebagai berikut. Pertama, analisis. Analisis tahap ini mencoba untuk mengenali siapa peserta didik dengan perilaku awal dan karakteristik yang dimiliki. Kedua, perancangan. Dalam tahap perancangan ada beberapa hal yang harus dilakukan atau diperhatikan, yaitu A. Perumusan tujuan pembelajaran berdasarkan analisis. B. Pemilihan topik mata tataran. C. Pemilihan media dan sumber media. D. Pemilihan strategis pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudara Budiani. 3. Pengembangan. Persiapan dan perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Beberapa cara yang dapat untuk memulai pengembangan bahan ajar. Yang pertama itu, tulislah apa dapat
ditulis, mungkin bentuk LKS bagian dari penyusunan buku atau panduan praktik. 2. Jangan merasa bahwa bahan ajar harus ditulis secara berurutan. 4. Evaluasi dan revisi. Evaluasi merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Reaksi ini hendaknya dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki bahan ajar dan menjadikan bahan ajar lebih berkualitas. Dan ini saya tunjukkan kepada saudara. Baik, cukup sekian dari makalah kami. Kesimpulan dari makalah kami yaitu ada beberapa langkah dalam mengembangkan bahan ajar. Semuanya diawali dengan analisis dan